Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Kemarin kita membahas GoTo ya, saham GoTo yang kita prediksi akan naik. Jadi akan naik ke 360. Namun ternyata keadaannya berbeda. Kalau kita melihat GoTo di sini, keadaannya justru semakin downtrend. Nah, ini salah satu mengapa prediksi itu bukan kepastian ya, tapi prediksi juga bukan ramalan karena berdasarkan perhitungan dan keilmiahan, tetapi kita nyatakan prediksi juga bukan kepastian, sehingga prediksi merupakan forecast atau kalau bahasa forecastnya itu memang adalah ramalan, tetapi kalau kita telusur lebih lanjut adalah sebuah asumsi bagaimana ke depan ditinjau dari hal-hal yang saat ini terjadi, indikasi-indikasi yang saat ini ada. Mengapa GoTo ini tidak bisa sampai kepada rata area jual, padahal kita sudah memprediksi berdasarkan broker summary-nya, berdasarkan potensinya, berdasarkan market indikatornya? Jawabannya adalah news. Tatkala Gelora masuk, Tempo masuk, kemudian Detik masuk, semua pada beritain heboh lagi duit Telkomsel di GoTo amblas 600 miliar. Maka di sini kita akan baca bahwasanya ini adalah bad news. Hati-hati jebakan orang-orang yang suka menyatakan bad news is good news, good news is bad news. Artinya apa? Artinya kabar buruk di dalam fundamental seperti ini akan melahirkan berita baik di dalam market. Sedangkan kabar baik di berita seperti ini merupakan sesuatu yang akan terjadi buruk di market, tidak selamanya. Kalau saudara melihat saham-saham yang tidak terkenal, nah mungkin memang ada goreng ini, ada berita-berita gorengan. Tapi GoTo ini kan, Gojek, Tokopedia ini kan merupakan metaverse besar. Ya, ini termasuk salah satu platform perdagangan dagang online ya, antar penjual pembeli. Situ seperti market online yang besar. Apalagi Gojek. Gojek ini ya kita tahu sendiri punyanya siapa. Ini juga tidak bisa diremehkan. Tatkala ada berita seperti ini, jangan ini kan bad news, nanti akan ada good news. Nah, kapan muncul bad news ini? 12 Juli 2022, sedangkan kita memprediksi adalah pada tanggal 10 kemarin. 9 ya. Untuk indikator pada tanggal 8 ya. Kemarin kita prediksi pada tanggal 8 di sini ya, kita yakin akan naik, ternyata yang terjadi adalah tanggal 9 turun. Ada apa gerangan? Ternyata muncul sebuah berita tanggal 12 bahwasanya GoTo, duit Telkomsel di GoTo amblas 600 miliar. Jadi barang siapa yang menyatakan bad news is good news lah, ini nyatanya bad news ya bad news. Jadi bagaimana? Makanya itu perlu adanya tatkala saudara berdagang jangka pendek harus ada cut loss-nya. Jangka menengah juga harus ada cut loss-nya. Cut loss-nya di mana? Kita sudah prediksi 330. Kalau tidak misalkan naik 360 ya, maka kita punya plafon rendahnya adalah di 330. Walaupun kita naik 402, nanti kita plafonnya kita naikkan dikit lagi. Oke. Sebetulnya ada saham yang menarik untuk kita bahas. Untuk yang tertinggi hari ini adalah Bumi. Kalau kita cek Bumi, ini naik besar-besaran. Ya.
bumi. Dan bumi sudah membentuk pattern. Kita tidak membahas lagi di sini adalah broker summary-nya, tapi kita secara singkat saja untuk membahas pattern bumi. Kalau kita melihat di sini ada ya. Nah, ini ada area resisten. Area resisten kita tandai dengan seperti ini. Kalau kita lihat sini ada pattern seperti bentuk huruf V. Akankah pattern ini akan menuju kepada mana? Kepada titik puncaknya di sini, atau paling tidak akan menuju ke 97? Wait, tunggu, dia harus bertugas satu dulu. Jadi dia harus harus tembus 86 dulu. Kalau dia sudah tembus 86, terdekatnya dia akan masuk ke 89, atau kita pakai Fibonacci saja biar enak. Oke, sorry. Kita cek Fibonacci. Kita cek yang paling tinggi aja di sini. Sampai kepada yang paling rendah. Oke. Dia akan masuk ke 92 dulu. Ya. Dia akan masuk ke 92. Kemudian setelah masuk ke 92, target selanjutnya berapa? Target selanjutnya adalah 102. Itu bumi. Oke, jadi kita cek ya, bumi ya. Satu, saat ini kondisi pasar sedang bergairah. Dua, bumi membentuk patternnya. Tiga, sudah menguji area resistennya. 4, bila ternyata breakout area resisten, maka akan ditarget ke harga A terdekat. Terdekatnya berapa? Terdekatnya adalah harga ini 91 ya. Di harga 91. B, bila breakout 91 maka dapat disentuh harga target. Berapa targetnya? Yang paling tinggi adalah target di 102 ya. Oke. Ini adalah target 102 adalah jangka panjang dan perlu hati-hati. Artinya untuk cut loss di mana? Untuk cut loss, untuk saat ini kita di sini ya, cut loss terdekat adalah 81 dan menengahnya adalah 76. Hipotesis yang paling mendekati adalah nomor berapa? Ya, yang paling mendekati adalah bumi akan breakout dan menyentuh berapa? Harga 91 per lembar. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.